Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berjalan menuju masjid. Lalu tiba-tiba beliau berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, beri aku nasihat." Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ittaqullaha haitsuma kunta." Wahai Abi Dzar, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa yang dalam hal ini pengertiannya bisa kita artikan bahwa diri ini perlu dipelihara dan dijaga dari segala macam dosa yang pada akhirnya menyebabkan kita masuk kepada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Tidak gampang kiranya untuk menjadi manusia yang terbebas dari kesalahan dan dosa. Tidak gampang untuk menjadi manusia 100% sempurna dalam melakukan kebaikan. Janganpun kita, orang yang paling dekat dengan Allah saja, seperti para nabi dan para rasul, yang memiliki sifat maksum, yang Allah sudah jamin terbebas dari dosa. Mereka tidak luput untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka terbebas dari siksa yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, takwa bisa diartikan sebagai faragus sa'ah lil ibadah, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita saat ini masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan bisa menjalani hidup dengan diberikannya usia panjang, kesempatan bisa mengatur waktu untuk bisa bekerja, kesempatan bisa menjaga nikmat sehat walafiat, dan tentunya kesempatan bisa meluangkan waktu untuk bersinggah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah, kita bisa diberikan kesempatan pula untuk bisa melaksanakan sholat ibadah Jumat yang tiap minggunya kita laksanakan. Namun, ibadah Allah, masih ada saja di antara kita terkadang belum memahami hakikat dari rangkaian ibadah sholat Jumat yang tiap hari Jumat kita laksanakan. Mulai dari muadzin mengumandangkan azan, kemudian disusul dengan khatib naik ke atas mimbar, maka disitulah kita sudah mulai difokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana mungkin yang seharusnya ketika khatib naik ke atas mimbar, yang hati dan pikiran kita difokuskan untuk khusyuk mendengarkan khutbah, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, kita melaksanakannya dalam keadaan tidur, berbicara, bahkan ada yang tidak sama sekali mengikuti, alias terlambat datang sholat Jumatnya. Justru itu, di sini perlu kita fahami bahwa khutbah Jumat adalah suatu rangkaian ibadah yang tujuannya sebagai syarat untuk ditegakkannya sholat Jumat sebanyak 2 rakaat. Kalau syarat saja kita tidak laksanakan dalam urusan ibadah, bagaimana mungkin kita punya ibadah bisa sempurna
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Abi Dzar Al-Ghifari meminta nasihat lagi kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ausini kama ausaitani. Wahai Rasul, beri aku nasihat sebagaimana nasihat yang telah engkau berikan kepadaku tadi. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wahai Abi Dzar, iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, yang nantinya kebaikan itu akan menghapus keburukan yang telah engkau perbuat. Hal ini memberikan pengertian bahwa sebesar apapun kita punya dosa dan seberat apapun kita punya kesalahan, baik kesalahan kepada Allah maupun kesalahan kepada manusia, tentunya kita punya iktikad yang baik di hati kita untuk mau bekerja keras, ingin memperbaiki dan memohon ampunannya. Insya Allah, Allah pasti akan mengampuni kita punya dosa. Kemudian dan yang terakhir, nasihat Nabi kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari yaitu wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kepada semua orang, tentunya dengan diiringi akhlak yang baik. Ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa akhlakul karimah atau perilaku yang baik akan menjadikan kita manusia yang bermartabat dan dihormati, juga sekaligus sebagai bentuk penghargaan Allah kepada hambanya melalui pangkat yang sangat tinggi, yaitu al-muttaqin, orang-orang yang menyandang pangkat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat ucapan seorang guru ketika saya di pesantren dulu. Beliau Syekhuna Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau menyambung lisan dari perkataan Al-Habib Abdullah bahwasanya inna la nahtaju katsiran minal ilmi walakinna nahtaju katsiran minal akhlaq. Bahwasanya kita tidak perlu banyak ilmu, akan tetapi yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa menghiasi diri ini dengan banyak akhlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni akan dosa kita dan meridhoi akan segala perbuatan baik yang telah kita kerjakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.